Jaga kerukunan FKUB NTT, ajak masyarakat bijak bermedia sosial. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mendesak aparat TNI dan Polri yang mengamankan pedagang es kue jadul ditindak pidana. Monumen pahlawan Sobeson Bay, Raja Timur Barat menjadi ikon Kota Kupang sekaligus penanda pentingnya sejarah perlawanan. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya Salvi Muruk, inilah Timur Sepekan selengkapnya. Menyikapi maraknya ujaran kebencian di ruang digital, FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, dialog, dan penyebaran pesan damai antar umat beragama. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pentingnya peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Maraknya konten provokatif media sosial FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks serta kegaduhan antar umat beragama di ruang digital. Kerukunan umat beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur optimis bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya dijaga di dunia nyata, namun juga di dunia maya, sehingga akan menunjukkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suasana kamtipmas yang aman, damai, kondusif, dan harmonis di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Kau semua bersaudara, baik sonde baik, NTT lebih baik. Melalui kerjasama lintas agama, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak terkait, FKUB optimis kehidupan beragama di Nusa Tenggara Timur dapat terus terjaga dengan rukun, damai, dan harmonis. Dengan semangat berbeda-beda tetapi tetap satu, FKUB mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat toleransi demi terwujudnya NTT sebagai Nusa terindah toleransi. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. NTT Nusa terindah toleransi. Sidang gugatan warga Pocoleok melawan Bupati Manggarai terkait dugaan pembatasan kebebasan berpendapat kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Dalam sidang ke-13 ini, pihak Bupati sebagai tergugat menghadirkan 3 saksi dari unsur keamanan dan ASN guna memberikan penjelasan penyeimbang atas keterangan adanya intimidasi saat aksi unjuk rasa warga Juni lalu. Berikut liputannya untuk Anda. Tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN dari Kejaksaan Negeri Manggarai yang mewakili Bupati menghadirkan 3 saksi fakta ke hadapan Majelis Hakim PT UN Kupang Kamis siang. Ketiga saksi tersebut berasal dari unsur kepolisian, Satpol PP, serta ASN yang bertugas sebagai pengawal atau pengamanan melekat pimpinan. Dalam kesaksiannya, para saksi menjelaskan kronologi aksi demo 5 Juni 2025 dari sudut pandang pengamanan. Keterangan mereka difokuskan untuk memberikan penjelasan penyeimbang atas keterangan Bupati Manggarai melakukan tindak represif atau menghalangi penyampaian pendapat warga Pocoleok.
Selain mendengarkan saksi tergugat, sidang kali ini juga diisi dengan penyerahan bukti tambahan dari pihak warga sebagai penggugat, baik berupa dokumen surat maupun bukti elektronik. Tambahan bukti surat, dan juga bukti elektrik, pemeriksaan saksi fakta dari tergugat, dan juga ahli dari penggugat. Nah, sidang pemeriksaan saksi tergugat sudah kita laksanakan tadi. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 8 Februari 2026 dengan agenda lanjutan sebelum memasuki tahap kesimpulan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Atlet peraih 3 medali emas Asian Games Alfi Nomleni tiba di Kupang. Kedatangan pahlawan olahraga asal Timur Tengah Selatan ini disambut istimewa oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan diarak keliling kota Kupang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Suasana Bandara El Tari Kupang sore tadi tampak berbeda. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta jajaran Dispora dan pengurus NPC menanti kedatangan sang juara dunia Alfi Nomleni. Begitu tiba, atlet yang memborong 3 medali emas sekaligus di Thailand ini langsung disambut hangat. Simbol budaya Nusa Tenggara Timur, kain tenun dan topi tiilangga langsung disematkan oleh Wakil Gubernur sebagai tanda penghormatan tertinggi. Tak hanya disambut pejabat, kepulangan Alvin juga dirayakan dengan arak-arakan keliling kota Kupang. Berdiri di atas mobil terbuka, Alvin tak henti-hentinya melemparkan senyum sumringah sambil memamerkan medali emasnya kepada warga. Rombongan kemudian bergerak menuju Sekretariat NPC Nusa Tenggara Timur untuk menggelar syukuran bersama keluarga besar atlet disabilitas. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Di balik kesuksesan Alfi Nomleni meraih 3 emas, harus tersimpan kisah haru perjuangan dan doa sang ibu. Dalam syukuran di Sekretariat NPC Nusa Tenggara Timur, terungkap bahwa Alvin sempat menjalani masa sulit demi mengharumkan nama bangsa. Berikut liputannya untuk Anda. Tarian adat menyambut kedatangan Alvin Nomleni di rumah besar para atlet difabel Sekretariat NPC NTT. Namun momen paling mengharukan pecah saat sang juara bertemu kembali dengan kedua orang tuanya, Yohana Bait. Ibunda Alvin tak kuasa menahan haru. Ia menuturkan ia tak putus berdoa bahkan saat sedang memasak di dapur sederhana mereka. Waktu 400 meter, dia telepon bahwa mama saya berhasil juara 1. Saya bilang puji Tuhan, saya tetap sementara masak juga saya tetap bersyukur. Saya tetap sempat berdoa di pinggir api. Saya bilang puji Tuhan, tidak sia-sia kalau saya minta sesuatu apapun yang terbaik dari hati. Tidak sia-sia kita punya permintaan. Perjuangan Alvin meraih 3 emas tidaklah mudah. Fisiknya bahkan sempat drop hingga muntah-muntah usai bertanding. Namun demi menjaga stamina agar tidak kosong saat laga berikutnya, Alvin memaksakan diri mengisi perut meski hanya sanggup menelan nasi dan kuah mie instan. Kalau saya pikir kalau saya tidak kosong, tapi besok pagi 1.500 nanti berat. Jadi saya ambil permisi, saya ambil kopi, saya rendam. Tapi saya tidak makan mie, saya cuma makan kuahnya sama nasi. 3 emas ini untuk persembahkan buat orang tua, terkhusus untuk bapak dengan mama. Karena dari lahir sampai besar itu kami susah. Tapi mereka selalu merawat kami dan kami anak-anaknya sudah berhasil masing-masing. Bagi NPC NTT, kemenangan Alvin adalah bukti harga diri. Prestasi ini sekaligus membungkam pihak-pihak yang sempat memandang sebelah mata kemampuan atlet disabilitas Nusa Tenggara Timur. Kami NPC NTT
kami uninya penyandang disabilitas. Walaupun masih ada yang menganggap remeh kami selalu bilang dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan Tuhan membuktikan bahwa kita melampaui batas prestasi. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI desak aparat TNI dan Polri tindak pidana petugas pengaman SKW. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.